Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru, untuk waktu yang Tuhan beri bagi hidup kami. Biar kami pakai itu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, untuk kami lebih lagi mengenal-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati kami Tuhan, selain pada-Mu Bapa. Jamah setiap kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Amin. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan dalam hidup kami, dalam setiap langkah kami. Haleluya. Kami perlu Kau Roh Kudus, kami perlu
Shalom HCC Families, apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam penyertaannya Tuhan yang sempurna dan kita semua mengalami Tuhan dan damai sejahtera Tuhan menjadi bagian kita semua. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan tentang mujizat Yesus berjalan di atas air. Nah, di Matius 14 ayat 22 dan selanjutnya mengisahkan tentang Yesus dan murid-muridnya berada di atas perahu. Saya akan membacakannya dari ayat 22. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari itu sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, secara duniawi, para murid Tuhan Yesus memiliki rasa takut. Setiap kita memiliki rasa takut yang berbeda-beda, memiliki kegelisahan yang berbeda-beda, memiliki kekhawatiran dalam keluarga, memiliki kekhawatiran dalam perekonomian keluarga, dan banyak hal yang kita rasa sebagai manusia kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Rasa takut, gelisah, atau khawatir yang berlebihan niscaya akan mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Demikianlah yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus memerintahkan para murid naik ke perahu, kemudian berlayar mendahului Yesus ke seberang. Tuhan Yesus kemudian naik ke atas bukit untuk berdoa seorang mendiri di sana. Sementara itu, perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Perahu mereka mulai diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Mereka sangat takut, gelisah, dan khawatir. Bahkan mau mati rasanya mungkin pada saat itu. Nah, firman Tuhan menuturkan bahwa kira-kira pukul 3 malam Tuhan Yesus datang mendekat ke perahu para murid. Dan para murid bukannya happy karena Tuhan ada dekat mereka, tapi mereka malah mengira itu hantu. Bukan Tuhan. Mereka firman-Nya berkata, mereka kemudian berteriak-teriak karena takut dan berkata, "Ada hantu." Namun Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Keadaan setiap pribadi kita berbeda-beda. Kami hamba-hamba Tuhan tidak mengerti dengan secara detail apa pergumulan Bapak Ibu Saudara, tapi di tengah-tengah pergumulan, problem, tekanan, ancaman, intimidasi yang kita semua alami, ada Tuhan yang berkata, "Tenanglah,
Ini aku, jangan takut. Percayalah ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan ketika kita mau fokus sama Tuhannya, bukan terhadap masalah yang ada. Tuhan rindu setiap kita dapat fokus terhadap Tuhannya, bukan sama masalahnya. Lalu ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka Petrus minta padanya untuk menyuruhnya datang kepada Tuhan dengan berjalan di atas air. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Datanglah." Ketika Petrus berjalan di atas air, ia merasa ada tiupan angin. Petrus pun takut dan mulai tenggelam dan berteriak minta tolong pada Tuhan. Sehingga ketika Yesus memegang tangan Petrus, ia berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau bimbang?" Adakah kebimbangan di dalam hati Bapak Ibu Saudara dalam menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan? Saya tidak tahu pasti. Saya memikirkan untuk mungkin ada kebimbangan dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam mengurus anak, mungkin dalam studi. Kebimbangan, saya lulus nggak ya? Saya nilai bagus nggak ya? Ada kebimbangan. Tapi yakinlah satu hal, kita diciptakan Tuhan sedemikian rupa, serupa dan segambar dengan Dia. Percayalah, kita memiliki roh anak Allah. Kita memiliki roh Tuhan yang luar biasa. Bahkan sebelum Tuhan naik dan duduk di tahtanya, Tuhan mencurahkan kuasanya pada kita semua. Itu sebabnya apapun badai, apapun angin sakal yang ada, yang sedang meniup kehidupan Bapak Ibu Saudara, yang sedang meniup segala aspek kehidupan Bapak Ibu Saudara, tenang, ada Tuhan, nggak usah takut. Apakah dalam pribadi saya ada sebuah ketakutan? Ada. Tapi saya yakin percaya bahwa ada Tuhan, ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, dan ada power yang selalu menjagai kita semua. Amin. Saya berdoa, kita semua tidak akan terfokus dengan gelombang dan tiupan angin yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan saya berdoa sungguh, kita semua akan selalu tenang dan tidak akan pernah takut. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri Saat Teduh pagi ini, saya ajak kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami berdoa sungguh Tuhan, biar sepanjang hari ini kami disertai Tuhan, dirangkul Tuhan. Kami bisa bercerita dengan Tuhan apa yang kami alami sepanjang hidup ini. Tuhan, biar Engkau saja yang mengerti setiap hati, Engkau mengerti setiap perjalanan kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau yang selalu memegang kehidupan setiap kami. Biarlah tiupan angin dan badai apapun yang ada dalam aspek kehidupan kami, Engkau saja yang menjagai kami dengan kuasa-Mu. Dan aku percaya Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang akan selalu menjadi bagian kami. Bersyukur untuk hari ini, kami berdoa sungguh sepanjang hari ini kami semua akan tenang dan tidak ada lagi rasa takut dalam kehidupan kami. Bersyukur, ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara.
agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.